Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau keimanan. Yang lalu pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu bagian ke-9 di dalam beriman kepada hari kiamat, yaitu manusia melewati as-sirat, jembatan yang membentang di atas jahanam. Jahanamnya itu kondisi gelap gulita, sementara jembatannya lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Untuk bisa melewati dibutuhkan cahaya, sinar. Sehingga orang-orang beriman ketika itu ada pembagian cahaya, yaitu pembagian cahaya dari imannya. Jadi iman itu bercahaya. Imannya macam-macam manusia tergantung sejauh mana mereka mendalami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis di muka bumi ini. Karena iman itu artinya al-ilmu rasih, ilmu yang mendalam. Ilmu tentang apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran itu semakin dipelajari akan menambah keimanan. Allah berfirman, innamal mu'minuna idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Maka alhamdulillah Allah SWT menakdirkan kita bisa menghadiri majelis ilmu seperti sekarang, walaupun hujan-hujan, tidak ada lain niatnya, tujuannya untuk menambah iman. Seperti dikatakan oleh para sahabat, hayya bina nu'minu sa'atan. Mari ke sini duduk kita menambah iman sebentar. Dan memang tidak ada upaya perbuatan terbaik, termulia selain menambah iman. Karena tadi baru orang merasakan ketika dihadapkan pada jembatan yang demikian sifatnya. Untuk bisa melewati butuh sinar. Butuh cahaya. Yang kedua, setelah lalu diterangkan bahwa orang yang melewati sirat, kecepatannya berbeda-beda. Tergantung dari kecepatan mereka di dunia. Jadi di dunia ini bagaimana sikapnya? Ada yang ngajinya itu jarang-jarang, lambat-lambat. Ada yang rajin, tidak peduli hujan. Kenapa kok hujan-hujan datang? Dalam rangka menyelamatkan diri saya yang sebentar lagi akan melewati as-sirat, jembatan. Jadi kondisi orang melewati sirat tergantung kondisi manusia di dunia. Makin cepat orang itu mempelajari agama Allah, menyambut agama Allah dan mengamalkan, makin cepat pula melewati sirat. Yang tercepat seperti kedipan mata. Di bawahnya seperti kilat. Maka dari itu Allah SWT masih terus mengaruniakan kenikmatan, payung, mantel, kita masih bisa untuk menghadiri majelis ilmu, menambah iman. Kata beliau selanjutnya, faman marra 'ala sirat. Barang siapa yang bisa melewati sirat, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, ya. Dari itu kesehatan kita digunakan sebaik-baiknya, menambah iman dan jangan lemot.
Kata beliau, barang siapa yang bisa melewati sirat, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Karena neraka sudah lewat, sudah di belakang. Ai li'annahu naja. Dia selamat sudah. Naja itu selamat. Nah, apa langsung bisa masuk surga? Belum. Qauluhu fa'idha abaru alaihi. Kalau orang itu sudah melewati jembatan, wukifu, mereka masih berhenti ala kontorotin, di tempat namanya kontoroh. Apa kontoroh? Itu tempat bainal jannati wan nar, yang berada di antara surga dan neraka. Jadi sudah melewati sirat, tapi itu sudah mesti selamat. Sudah enggak ke neraka lagi. Tapi belum masuk surga, masih berhenti dulu di tempat antara surga dan neraka yang disebut kontoroh. Al-kontoroh itu, apa itu kontoroh? Ya al-jasr. Al-jasr itu jembatan. Lakinnaha jasrun sogirun, tapi jembatannya kecil. Nah, kadang apa yang salah itu di dalam kamusnya. Kan jembatan tadi sudah dilewati. Saya lihat kamusnya dulu. Kalau di kamus, jasr itu memang jembatan. Wal jasru fil asli mamarrun alal ma. Jembatan itu asalnya tempat melewati di atas air. Min nahrin wa nahwiha. Ini tidak asing lagi, apalagi orang Indonesia banyak sungai. Nah, untuk menyeberang sungai lewat yang namanya jasr. Waqtalafal ulama'u, maka ulama khilaf. Ulama khilaf fi hadzal kontarati, tentang kontoroh ini. Hal hiya torful jasr, apakah itu ujung jembatan? Allati alamatni jahannam. Au hiya jasrun mustaqillun, atau itu jembatan sendiri. Artinya itu nyambung enggak dengan jembatan yang dilewati tadi? Khilaf para ulama. Karena ini perkara gaib, ya butuh dalil ya. Wasawabu, maka yang benar fi hadza, maka yang benar dalam masalah ini, annaqula, kita katakan Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Walaysa ya'nina sya'naha, jadi urusannya bukan urusan kita. Lakin alladhi ya'nuna annanasa yukifuna 'alaiha. Tapi yang harus kita pahami bahwa manusia itu nanti berdiri di situ, berhenti di situ. Sambungannya atau bukan, tidak masalah ya. Yang jelas manusia tidak langsung masuk surga. Berhenti di tempat yang disebut kontoroh. Qaluhu fayuktassu libadihim min ba'd. Ngapain di kontoroh, kok nggak langsung masuk surga? Yang jelas itu orang-orang baik semua, karena itu calon masuk surga semua. Tapi kenapa dihentikan? Di sana masih ada kisos. Fayuktassu libadihim min ba'd. Satu dengan lainnya masih ada kisos kedua.
Wahadal kisosu, dan kisos ini wairul kisosil awal, bukan kisos yang pertama di mahsyar. Jadi di hari kiamat ada dua kisos. Kisos secara umum dan ada kisos untuk orang-orang calon penghuni surga. Alladzi fi arasitil kiamah, bukan kisos yang di mahsyar itu. Li'anna hadza kisosun akhos, ini adalah kisos secara khusus atau lebih khusus dari yang pertama. Untuk apa kisos? Li'ajli, kisos ini dalam rangka ayat habal gilla, untuk dihilangkan gil, wal hakat wal bauda, untuk dihilangkan di dalam hati orang adanya kebencian, kedengkian, dan kemarahan. Menunjukkan bahwa ketiganya ini, zil, hakat, bauda, itu penyakit hati. Orangnya sama-sama baik, mungkin dulu di dunia pernah salah paham, tengkar. Padahal sama-sama baiknya. Nah, ini dulu yang pernah kelahi sama saya di dunia ini. Tapi kok dia bisa lewat ya? Mungkin dia tobat atau gimana. Yang jelas sukses, semuanya sukses. Cuma di dunia pernah ada masalah. Nah, allati fi qulubin nas, Allah hilangkan ketika itu rasa kebencian dengan saudaranya, rasa hasud di dalam hatinya. Allati fi qulubin nas, yang berada di hati manusia. Fayakunu hadza bimanzilatit tangkiyah wat tathhir. Jadi sebelum dimasukkan ke surga, orang di situ masih harus mengalami tangkiyah, pembersihan, wat tathhir, pensucian hati. Nah, wa dzalika li'anna ma fil qulub la yazulu bi mujarradil qisas. Kenapa? Karena penyakit hati itu tidak bisa hilang hanya dengan kisos. Dulu di awal sebelum melewati jembatan sudah dikisos. Ini dulu yang pernah mukul saya, sekarang dibalas. Itu pun tidak hilang. Kebenciannya masih harus dibalas, tidak hilang. Maka di sini kebencian-kebencian itu dihilangkan. Nah, di mana nih Pak Sugeng? Di tempat yang disebut kontoroh, sebelum dia masuk surga. Tapi aneh, orang baik-baik karena dia siap-siap masuk surga. Sudah melewati as-sirat. Nah, fahadil kontorotu, maka kontoroh ini allati bainal jannati wan nas wan nar, yang berada di antara surga dan neraka, li'ajli tangkiyati ma fil qulub, dalam rangka membersihkan penyakit-penyakit hati. Hatta yadkhulul jannata, sehingga orang itu masuk surga, walaysa fi qulubihim ghil, di hatinya sudah tidak ada lagi benci. Masih dulu di dunia pernah kelahi sampai mati misalnya. Tapi sama-sama baiknya. Di sana oleh Allah dihilangkan. Nah, malah ketemu di pasar, karena di surga itu ada pasar setiap hari Jumat. Kumpul mereka, bukan jual beli. Ya cuma cerita-cerita bagaimana dulu di Dengkol, cerita nostalgia di dunia. Nah, apa yang dialami di dunia. Di surga ada pasar, kemudian ditiup oleh Allah, didatangkan angin dari utara. Nah, maka dengan datangnya angin itu meniup mereka di pasar, berubah wajah mereka. Semakin tampan. Di rumahnya juga wanita-wanita, istri-istri didatangi angin dari utara, mereka juga berubah, sehingga begitu pulang dari pasar mereka pada pangling.
istrinya pangling suami, suaminya pangling istri. Itu tiap Jumat. Gak pakai beli, kan sekarang mahal beli untuk glowing ya. Di sana nggak pakai gitu, nggak bayar lagi. Oleh Allah langsung didatangkan angin dari utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memasukkan kita dan keluarga kita semua ke surganya. Sabar sekarang, nanti ketemu di pasar surga. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, penyakit yang di dalam hati mereka, min ghillin, berupa ghil, kebencian, ikhwana, sehingga mereka bersaudara. Saiki wis karena benci-bencian, sayang-sayangan, saling nostalgia, cerita. Biar ngajinya hari apa ya? Ganti-ganti hari Jumat kadang. Itu cerita semua di sana. Nggak ada jual beli karena nggak perlu jual beli. Semua yang diinginkan oleh Allah didatangkan. Nggak pakai ngetik-ngetik kayak sekarang kan ngetik ya di food kayak gitu ya. Nah itu enggak. Begitu ada kerteke hati, besi dan hati datang. Buah-buahnya aneh. Diambil sambil tiduran bisa, sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa. Nah, dan lezatnya tidak bisa dibanding dengan buah terlezat di muka bumi. Ala sururin mutaqabilin. Mereka di surga itu di atas dipan-dipan mutaqabilin, berhadap-hadapan. Nah, duduk di dipan. Kalau sekarang itu sofa, ya. Ada di pasar nanti sofa, ngobrol situ, ahli surga. Nah. Jadi ini maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di mana? Di Qontoroh sebelum masuk jannah. Fa idza hudzibu wa nuku, maka kalau mereka sudah dijauhkan wa nuku dan dibersihkan dari kejelekan-kejelekan, dari kebencian-kebencian, sudah bersih hatinya. Nah, utina lahum fi dukhulil jannati, diizinkan mereka masuk surga. Nah, di dunia apa bisa? Bisa. Itu orang terbaik. Di dunia itu orang yang hatinya bersih, itu orang terbaik. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, kenapa engkau ini mulia sekali di hadapan umat? Kata beliau, di hatiku nggak pernah ada kebencian pada manusia. Karena benci itu masuk penyakit hati. Dan kita kan selalu berdoa dalam doa ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina, terus ghillan, ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ada ghil. Ghil itu kebencian, dengki, hasud. Rasulullah juga pernah ditanya, man afdalun nas? Siapa orang yang paling utama di dunia ini? Rasul mengatakan, kullu mahmumil qalbi wa saduqul lisan. Setiap orang yang mahmumul qalbi dan saduqul lisan. Saduqul lisan itu lisannya jujur. Kata sahabat, amma saduqul lisan na'rifuh. Kalau saduqul lisan kami tahu. Jujur itu kami tahu. Wa ma mahmumul qalbi. Kalau mahmumul qalbi itu apa? Beliau mengatakan mahmumul qalbi qulubun attaqi atau qalbun attaqi wan naqi la ithma fihi wala hasada wala ghilla wala haqada.
Mahmumul qalbi itu adalah hati yang dipenuhi rasa takut. Jadi itu baik hati yang seperti itu, takut kepada Allah. Sehingga dia tidak meremehkan apa yang Allah perintahkan. Itu kan pendorong dan itu bekal. Sebaik-baik bekal itu adalah takut kepada Allah. Allah berfirman gimana? Wa tazawwadu, ya. Berbekallah. Khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, rasa takut di hatinya. Karena kalau sudah ada rasa takut, orang itu nggak macam-macam, nggak berani pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berani melanggar Allah, aturan Allah itu karena nggak ada rasa takut. At-taqi an-naqi, kata Rasul, mahmumul qalbi itu hati yang ada rasa takutnya. Hati yang an-naqi tadi bersih. Nah, hatinya bersih. Nggak ada karatnya. Jadi setiap penyakit itu menimbulkan karat di hati. Makanya diajarkan doa setiap sholat itu, Allahumma nakkini. Apa artinya? Pak Sugeng ini. Allahumma nakkini. Ya Allah, bersihkan kami. Bersihkan hati kami. Kama yunaqqas sabul abyadu minadanas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. La isma, tidak ada dosanya hatinya. Nah, ini kan susah ya, tidak ada dosa. Ya, manusia pasti jatuh pada dosa, tapi selalu diiringi dengan istighfar dan taubat. La isma fihi la bagya. Bagi itu juga nyimpang. Wala hasada wala haqada. Tidak ada hasud, tidak ada kejengkelan di hatinya. Enak ke orang itu enak. Nah, jadi kata beliau, kalau orang itu sudah bersih, boleh masuk surga. Hakadha rawahul Bukhari min hadis Abi Sa'id al-Hudri. Demikian Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu an. Idza hudzibu, kalau mereka sudah dihilangkan mimma fi qulubihim, apa penyakit-penyakit di hati mereka, minal adawah, dari permusuhan, wal baghdha, kebencian, wanuku, dan bersih minha, dari permusuhan dan kebencian, fa innahu yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Nah, maka dia diizinkan masuk surga. Jadi pembersihan ini bisa dilakukan di dunia. Itu banyak istighfar, banyak taubat, banyak beramal saleh. Nah, kemudian musibah-musibah itu, bencana-bencana itu juga dalam rangka nuku, pembersihan. Maka orang mukmin itu selalu baik, kata Rasul. Ketika diberi kenikmatan bersyukur, itu kebaikan. Ketika diuji dengan dia bersabar, dan itu kebaikan baginya. Lakin Nabi, kalau sudah bersih hatinya, dia boleh masuk surga. Fa idza udina lahum fid-dukhul, kalau mereka sudah diizinkan masuk surga, wala yajidunal baba maftuhan, tapi mereka belum mengetahui pintunya di mana, masih tertutup. Nah, lakin Nabiya alaihi salatu wassalam yashfa' ilallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat untuk minta tolong kepada Allah agar menolong fi an yaftaha lahum babal jannah, agar Allah membukakan pintu surga. Kan ditanya ya, siapa itu setelah diketok pintunya? Muhammad, kata penjaganya. Siapa Pak? Bijazuli penjaganya. Ridwan. Nah, beliau tanya siapa itu? Muhammad.
Nah, kami tidak boleh membuka kecuali yang ngetok Muhammad. Sehingga ini ketokan Rasulullah disebut syafa'atul kubro, syafaat besar. Nah, yang menyebabkan orang bisa masuk surga. Kama sayati fi aqsami syafa'ah, insyaallah sebagai nanti akan diterangkan tentang macam-macam syafaat. Al-amrul ashiru, sekarang masalah ke-10. Mimma yakunu yaumul qiyamah, dari kejadian-kejadian hari kiamat. Yang ke-9 apa? Melewati sirat, kemudian melewati berhenti di Kontoroh. Yang ke-10, masalah ke-10 tentang kejadian kiamat adalah dukhulul jannati, manusia masuk jannah. Wa asyara ilaihil mu'allifu biqaulihi wa awwal man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang minta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu ma sabata fi sahih Muslim. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya adalah orang pertama yang menolong manusia untuk bisa masuk jannah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz hadis lain, ana awwalu man yaqra'u babal jannati. Aku orang pertama yang mengetok pintu jannah. Berapa jumlahnya pintu jannah itu, Pak Sugeng? 8. Pintu jannah itu 8. Dari Kusen ke sini ke sana itu 40 tahun. Saking besar. Wa fi lafdhin ata babal jannati yaumal qiyamah. Di lafaz lain, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftahu, maka aku minta dibukakan. Fayaqulu al-khazinu, maka penjaganya mengatakan. Di sini enggak disebut namanya, ya. Enggak disebut khazin. Khazin itu penjaga pintu surga. Ya, penjaga itu namanya khazin, yang jaga surga, jaga langit, jaga bumi. Man anta, penjaganya bilang, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin min qablika. Memang hanya untukmu aku diperintah. Aku tidak boleh membukanya untuk siapapun sebelum engkau. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fastaftahu ay atlubu fathal bab, minta dibukakan pintu surga. Wa hadza min ni'matillahi ala Muhammadin. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syafa'atal ula, karena syafaat pertama allati yashfa'uha fi arasatil qiyamah, syafaat Rasul yang syafaat besarnya Rasul itu 2. Yang pertama ini tadi, minta dibukakan pintu surga. Ini yang kedua. Yang pertama, ketika manusia dalam kondisi tersiksa di padang mahsyar karena sudah berdiri selama 50.000 tahun di bawah terik matahari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa meminta kepada Allah untuk segera diselesaikan al-kurub,
kurub itu kegentingan, wal humum, kegelisahan, wal humum, keresahan. Nah, wasya'fa'atu tsaniyah linafi afrahi wasurur. Kalau syafaat pertama melepaskan manusia dari kegelisahan, keresahan, siksa yang pedih. Untuk syafaat kedua mengantarkan manusia kepada kegembiraan. Fayakunu syafi'an lil khalqi alaihi assalatu wassalam fi daf'i ma yaduruhu wa jalbi ma yanfa'uhu. Sehingga syafaat Nabi itu dua, pertama melepas dari kegentingan, siksa, kedua menyampaikan ke yang menyenangkan, yang bermanfaat. Nah, wala dukhula ila jannati, manusia tidak bisa masuk surga illa ba'da syafa'atir rasul alaihi salatu wassalam, kecuali setelah adanya pertolongan Nabi. Syafa'ah itu artinya pertolongan. Li'anna dzalika sabata fi sunnati kama sabaq, sebagaimana hadis tadi yang sudah dibaca, minta dibukakan pintu surga. Wa asyara ilaihi Allah azza wa jalla, Allah juga mengatakan hatta idza ja'uha, di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman sampai ketika mereka mendatangi surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukanya pintu-pintu surga. Fa innahu lam yakul hatta idza ja'uha futihat. Wa fi isyaratun ila anna hunaka syai'an qabla al-fathi wa huwa asy-syafa'ah. Artinya sebelum mendapat syafaat, orang-orang baik itu belum bisa masuk surga. Masih butuh yang namanya apa? Syafaat. Apa syafaat tadi? Pertolongan. Nah, amma ahlun nari, adapun penduduk ahli surga, ahli neraka, na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Faqala, maka Allah mengatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka mendatangi maka dibuka pintunya. Li'annahum ya'tuna muhayyatan fatabagat na'udzubillah minha. Nah, karena mereka mendatangi. Nah, jadi orang-orang yang maksiat di dunia ini sedang berjalan menuju neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah ini dulu sampai ke wa awwalu man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu. Orang yang pertama masuk surga dari manusia itu umat Rasulullah. Maka kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Ada peluang bisa masuk surga pertama dibanding umat-umat Nabi sebelumnya. Tapi ya surga itu penuh kesulitan, penuh rintangan, tantangan, butuh kesabaran untuk menempuhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.